Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menghadapi situasi sulit di Final Four Proliga 2025. Megawati Hangestri Pertiwi, oposit andalan mereka, belum juga dimainkan hingga saat ini. Dengan hanya tersisa 2 laga lagi, peluang untuk memaksimalkan kekuatan tim kian menipis. Situasi ini pun memunculkan tanda tanya besar. Apakah Mega hanya akan menjadi pajangan semata di sisa musim ini? Di tengah tekanan berat untuk lolos ke final, absennya Mega dari lapangan makin memperkeruh suasana di kubu Petrokimia. Pelatih Gresik Petrokimia Jeff Jiang Jie akhirnya angkat bicara terkait kondisi ini. Kami semua ingin Mega bermain. Dia adalah salah satu kekuatan utama kami. Tapi saat ini kondisinya memang belum sepenuhnya pulih, ujar Jeff kepada wartawan. Kami harus berhati-hati. Kalau dipaksakan bermain sekarang, risikonya bisa lebih besar. Jujur saja, kami semua kecewa. Tapi saya lebih memilih dia sembuh total daripada harus mempertaruhkan kariernya hanya demi memaksakan target jangka pendek, tambah pelatih asal Tiongkok tersebut dengan nada serius. Atmosfer frustrasi melingkupi kubu Gresik Petrokimia setelah mereka menelan kekalahan dari Jakarta Popsivo Polwan dalam putaran kedua Final Four Proliga 2025. Petrokimia sebenarnya membuka laga dengan penuh percaya diri dan berpeluang besar mengamankan set pertama. Mereka sempat memimpin jauh 8-2 hingga 9-4 di awal pertandingan yang digelar di Gor Jatidiri, Semarang, Sabtu, 26 April 2025. Bahkan saat skor menunjukkan 22 hingga 20, Petrokimia masih berada di atas angin. Namun, momentum berbalik ketika Popsivo Polwan mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan lawan untuk membalikkan keadaan dan merebut set pertama. Pelatih Petrokimia Jeff Jiang Jie mengakui pertandingan berlangsung sangat berat. Semua pemain bermain dengan sangat bagus dan pertandingan menjadi sangat sulit, ujar Jeff kepada bolasport.com dan sejumlah awak media. Ia juga menyoroti kondisi mental Hana Daviskiba yang tidak stabil dalam laga ini. Hana mengalami kesulitan besar, sangat sulit baginya mengatasi tekanan emosional. Semua pemain lain memang bangkit tetapi sudah terlambat. Mungkin ini juga salah saya, lanjutnya. Penampilan Hana memang mengecewakan. Pemain asing asal Belarus itu hanya mencetak 11 poin, terdiri dari 10 serangan dan 1 blok, dengan akurasi serangan 26,3%. Sebaliknya, rekan sesama pemain asing, Julia Sangyakomo, tampil cemerlang dengan torehan 29 poin. Saya kecewa dengan Hana. Sebagai pemain utama, dia seharusnya membawa tim ini lebih baik, kata Jeff. Ia menambahkan, meski ada beberapa kesalahan dalam servis dan penerimaan bola, pemain seharusnya tetap bisa bermain stabil. Jeff Jiang Jie juga menyatakan penyesalan karena Megawati Hangestri Pertiwi belum siap bermain di seri Semarang. Saya berharap Mega bisa tampil minggu ini, ujarnya. Dengan 2 laga sulit menghadapi Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN di Gor Sritex, Solo Jeff memilih untuk tidak memikirkan peluang lolos ke final terlalu jauh. Kami harus bermain satu pertandingan demi satu pertandingan. Jika bermain bagus, kami punya peluang. Jika bermain buruk seperti hari ini, tidak ada peluang, katanya. Sementara itu, Jakarta Popsivo Polwan berhasil mengatasi Petrokimia dengan skor 3-1, 25-23, 25-14, 17-25, 25-17, mempertahankan rekor tak terkalahkan atas Petrokimia dalam 4 pertemuan sepanjang musim ini. Pelatih Popsivo, Gerardo Daglio, memuji kinerja timnya. 2 pemain asing, Jessica N. Mruzik dan Madison Richel, tampil gemilang dengan masing-masing menyumbang 22 poin. Saya tidak punya banyak kata. Pertandingan ini dimenangkan berkat kerja sama para pemain. Kami hanya butuh 1 kemenangan lagi, ujar Daglio. Ia juga mengakui set ketiga menjadi momen tersulit, menunjukkan kekuatan Petrokimia sebagai lawan yang tangguh. Karena potensi pertemuan kembali di babak grand final, Daglio memilih merahasiakan strategi timnya. Daglio menyebut fokus utama mereka adalah menghentikan kontribusi besar dari pemain asing Petrokimia, khususnya Hana Daviskiba. Kami sadar di liga ini pemain asing sering menjadi tumpuan serangan. Jadi strategi kami adalah menghentikan mereka, ungkapnya. Kini,
Popsivo hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengamankan tiket ke Grand Final Proliga 2025. Di sisi lain, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia masih dihantui tanda tanya besar. Kapan Megawati Hangestri Pertiwi akan dimainkan? Dengan performa Hana Daviskiba yang belum stabil dan beban berat di pundak Julia Sangyakomo, kebutuhan akan kehadiran Mega di lapangan semakin mendesak. Pelatih Jeff Jiangje pun tak menutup kemungkinan untuk menurunkan Mega dalam 2 laga krusial mendatang. Jika Mega sudah siap secara medis, kami akan coba memainkan dia. Tim butuh kekuatan tambahan, terutama dalam fase genting ini, ujar Jeff dengan nada berharap. Banyak pihak berpendapat, kehadiran Mega bisa menjadi pembeda yang sangat vital bagi Petrokimia. Dengan kekuatan smash dan serangan cepat yang dimilikinya, Mega dinilai mampu menghidupkan kembali semangat juang tim yang mulai melemah. Namun pertanyaan besarnya adalah, akankah Mega mampu langsung tampil prima setelah lama absen? Risiko cedera ulang selalu menghantui setiap keputusan terburu-buru yang diambil dalam kondisi seperti ini. Kami tentu akan melakukan evaluasi ketat. Jika ada sedikit saja indikasi bahaya, saya tidak akan mengambil risiko. Tapi jika dia siap, dia akan menjadi kartu truf kami, ujar Jeff, menegaskan sikap kehati-hatiannya. Di tengah kegalauan ini, para supporter Petrokimia mulai melambungkan harapan. Nama Megawati terus bergema di tribun-tribun, menjadi simbol asa yang belum padam. Sementara itu, para rival sudah mulai memperhitungkan kemungkinan kembalinya Mega. Tim-tim pesaing menyadari, dengan hadirnya Mega, kekuatan serangan Petrokimia bisa naik 2 kali lipat. Kini, nasib Petrokimia seolah berada di 2 ujung tombak, ketangguhan mental yang tersisa, dan satu nama besar yang dinanti, Megawati Hangestri Pertiwi. Satu hal yang pasti, keputusan apakah Mega akan dimainkan atau tidak bisa menentukan hidup matinya perjalanan Petrokimia di Proliga 2025 ini. Jika Mega dimainkan, Petrokimia jelas akan memiliki tambahan amunisi besar untuk memperkuat lini serang mereka. Karakteristik permainan Mega yang agresif dan penuh tenaga bisa menjadi solusi atas ketimpangan serangan yang saat ini terlalu bertumpu pada Julia Sangyakomo. Mega dikenal sebagai pemain yang mampu mencetak angka dari situasi sulit. Kualitas yang sangat dibutuhkan Petrokimia untuk mengatasi tekanan di laga-laga penting. Kehadirannya bisa menjadi suntikan moral tidak hanya untuk rekan-rekan satu tim, tetapi juga untuk membangkitkan kepercayaan diri seluruh skuad. Namun, risiko lain membayangi. Mega belum pernah tampil di final 4 musim ini akibat cedera, dan performa maksimal tentu butuh adaptasi. Mengandalkannya tanpa kesiapan penuh bisa menjadi pedang bermata dua bagi Petrokimia. Jeff Jiangje memahami dilema ini. Ia menegaskan bahwa keputusan memainkan Mega bukan hanya soal kebutuhan tim, tetapi juga soal pertimbangan medis yang sangat ketat. Kami harus mendahulukan keselamatan pemain. Tidak boleh gegabah meski tekanan sangat besar, katanya. Di sisi lain, lawan-lawan Petrokimia pun sudah bersiap dengan skenario kembalinya Mega. Para analis menilai Popsivo, Pertamina Enduro, hingga Elektrik PLN pasti akan mengantisipasi pola serangan baru jika Mega benar-benar dimainkan. Mega sendiri menunjukkan sinyal positif dalam beberapa sesi latihan meski masih belum 100%. Ia tampak bersemangat, berlatih keras, dan terus berusaha mengejar ketertinggalannya dari sisi fisik. Supporter Petrokimia kini menggantungkan harapan besar pada Mega. Setiap kali ia muncul di bench, riuh dukungan meneriakkan namanya, seolah menjadi doa agar sang oposit andalan bisa kembali memimpin tim di saat genting. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa, setiap keputusan menjadi krusial. Mega mungkin bukan sekadar kartu as, melainkan kunci hidup mati Petrokimia di pentas Proliga 2025 ini.